AS takut dengan pandangan Castro yang anti-Amerika, dan menurut pengawal Castro, CIA telah merencanakan 638 kali untuk menyabotase Castro dengan mencoba berbagai hal, seperti bubuk kimia pada sepatu botnya, pakaian selam berlapis bakteri, cerutu berduri, dan cerutu yang meledak. Namun, CIA hampir saja membunuh Castro dengan meracuni milkshake coklatnya di kedai es krim favoritnya. Diktator itu terobsesi dengan produk susu, es krim, milkshake, dan lain sebagainya. Di suatu sore di musim panas tahun 1963, dua pria dikirim oleh CIA, menyelinap ke kafetaria Hotel Havana Libre. Mereka diperintahkan untuk mengambil pil beracun dari freezer dan memasukkannya ke dalam milkshake coklat milik Fidel Castro. Tetapi pil tersebut membeku di lapisan freezer dan ketika dia akan mengambilnya, pil tersebut robek dan menumpahkan racun kemana-mana. Pemimpin Kuba yang terkenal itu lalu melahap hingga 18 sendok es krim setelah makan siang. Rencana CIA untuk melenyapkan Castro pun gagal dan memberikannya lebih banyak waktu untuk menikmati makanan manis. Es krim memegang peranan unik dalam sejarah, budaya, dan keinginan kita, tetapi dari manakah asal mulanya? Catatan pertama tentang makanan penutup dingin dan minuman es muncul sejak abad pertama. Dalam peradaban seperti Romawi kuno, Mughal India dan dinasti Tang Tiongkok, suguhan es ini kebanyakan dinikmati oleh elit kerajaan. Dan mencari cara untuk membekukan makanan lezat ini tidak selalu mudah. Bangsawan Mediterania yang kaya mengirim buruhnya mendaki pegunungan tinggi untuk memanen es glasial dan salju. Sementara orang Persia kuno membangun kolam air dangkal yang terisolasi dan menggunakan teknik yang dikenal sebagai pendinginan langit. Pada malam hari, kolam tersebut secara alami akan memancarkan panas ke langit gurun yang kering, menyebabkan suhunya turun di bawah suhu sekitar dan membeku. Namun sajian berbasis krim yang kita kenal muncul jauh di kemudian hari. Awalnya terinspirasi oleh serbet, atau sarbat dalam bahasa Arab, minuman es yang diyakini berasal dari Persia, dan kemudian mulai terkenal di abad pertengahan. Pengelana Eropa membawa resep sarbat pulang ke asal rumah mereka, dan mulai membuat versi mereka dengan coklat, biji pinus, dan bahkan rasa terong. Pada tahun 1692, Antonio Latini, seorang koki Neapolitan, mencatat resep unik untuk sarbat berbasis susu, yang dianggap sebagai es krim pertama oleh beberapa sejarawan. Pada abad ke-18, es krim memperluas jangkauannya saat resep-resep ini berlayar bersama pemukim Eropa ke Amerika Utara. Namun, sebagian besar masih hanya bisa dinikmati oleh kelas atas karena proses pembuatannya cukup sulit dan bahan utamanya, gula, garam, dan krim, mahal. George Washington disebut menghabiskan setara dengan $6.600 Amerika setiap hari untuk es krim dalam satu musim panas saja. Di Amerika, makanan penutup beku ini memasuki zaman keemasannya, ketika para penemu dan pengusaha mulai mencari cara memproduksinya secara massal. Di Philadelphia pada tahun 1843, Nancy Johnson mematenkan mesin pembuat es krim revolusioner yang terdiri dari engkol dan pemukul, yang membuat proses pembuatannya lebih mudah bagi setiap koki rumahan. Menyimpan es krim tidak lagi jadi kendala, karena pada pertengahan 1830-an, pengusaha raja es asal New England, Frederick Tudor, telah meningkatkan perdagangan es secara signifikan dan mengirimkan ribuan ton es ke rumah tangga di seluruh dunia. Segera, es krim ada di tiap sudut jalan. Pada akhir 1880-an, gejolak politik membawa imigran Italia ke kota-kota seperti London, Glasgow, dan New York, di mana banyak yang mengambil pekerjaan sebagai pedagang kaki lima penjual es krim dengan harga satuan sekitar 1 sen. Sementara itu, ahli obat Amerika menemukan daya tarik dari menggabungkan soda, minuman yang dianggap memiliki sifat terapeutik pada saat itu, dengan es krim. Dan tempat sosial baru lahir, soda fountain. Ketika penjualan alkohol dilarang pada tahun 1920, banyak bar Amerika beralih bisnis ke soda fountain, dan pabrik bir seperti Anheuser-Busch dan Yuengling beralih memproduksi es krim. Pada saat yang sama, teknologi pendinginan meningkat pesat. Pada akhir Perang Dunia II, rata-rata rumah Amerika memiliki freezer yang dapat menampung 1 liter es krim. Bahkan truk bisa dilengkapi dengan freezer yang penuh dengan camilan beku. Saat ini, es krim terus berkembang dengan beragam bentuk baru. Meskipun beberapa misterinya mungkin tak pernah terpecahkan, satu hal yang pasti, kecintaan kita pada es krim tidak akan pernah mencair.